Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya senang mendengar bahwa teman-teman dalam keadaan baik dan sehat. Oke, perkenalkan, saya Chelsea Ramia Marela, selaku guru bimbingan dan konseling yang pada kesempatan kali ini saya akan memberikan layanan informasi dengan tema mood remaja yang naik turun, yaitu tentang bagaimana memahami emosi di masa sekarang. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan berjalan dengan lancar. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang di sini merasa paginya bangun dengan perasaan senang, tetapi siangnya tuh tiba-tiba menjadi perasaan kesal? Wah, ternyata cukup banyak ya. Kalau yang pernah tiba-tiba tanpa ada alasannya, ada? Nah, ada juga ya. Atau mungkin ada yang pernah berkata seperti ini. Aduh, hari ini aku lagi nggak mood. Terus jangan ganggu aku dulu ya. Atau juga aku juga nggak tahu kenapa. Pokoknya lagi kesal aja. Pernah nggak teman-teman? Kalau pernah, tenang aja, kalian itu nggak sendirian. Karena pada masa remaja, perubahan suasana hati atau mood itu merupakan hal yang cukup sering terjadi. Nah, baik teman-teman, jadi untuk tujuan layanan hari ini itu adalah agar teman-teman dapat memahami apa itu emosi, mengetahui penyebab mood yang sering berubah, memahami dampaknya, serta juga mengetahui cara mengelola emosi itu dengan lebih baik. Baik teman-teman, sebelum lanjut kita bermain sebentar ya. Jadi saya akan menyebutkan beberapa kondisi. Oke, kalau pernah mengalaminya silakan angkat tangan ya. Oke, siapa yang pernah kesal karena tugas menumpuk? Wah, banyak sekali ya. Selanjutnya, siapa di sini yang pernah sedih karena bertengkar dengan teman? Baik. Selanjutnya, siapa di sini yang pernah merasa malas melakukan apapun padahal sebenarnya tuh nggak ada masalah? Ada? Wah, ternyata banyak juga ya. Pasti sih kita akan ngerasain itu, pasti ada. Jadi artinya kita semua pernah mengalami perubahan emosi. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian emosi. Jadi di sini menurut teman-teman apa yang dimaksud dengan emosi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi, emosi adalah perasaan yang muncul sebagai reaksi terhadap situasi atau pengalaman yang kita alami. Jadi, emosi itu bisa berupa perasaan senang, sedih, marah, kecewa, takut, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, ketika kita mendapatkan nilai yang bagus, biasanya tuh kita kan pasti merasa senang dan bangga dong. Nah, sebaliknya ketika kita mengalami kegagalan atau menghadapi masalah,
dengan teman itu kita pasti mungkin merasa sedih atau kecewa. Nah, jadi semua perasaan itu dinamakan emosi. Jadi teman-teman, penting untuk diketahui bahwa emosi merupakan hal yang wajar dialami oleh setiap individu termasuk remaja seperti kita. Baik, sekarang kita akan lanjut yaitu membahas apa itu mood. Nah, menurut teman-teman, apakah emosi dan mood itu sama? Jawabannya hampir mirip, tetapi sebenarnya berbeda. Jadi mood adalah suasana hati yang dirasakan seseorang dalam jangka waktu tertentu. Kalau untuk emosi biasanya muncul karena suatu kejadian tertentu dan berlangsung relatif itu singkat. Jadi mood bisa bertahan lebih lama. Misalnya pagi hari kita merasa semangat, kemudian siang hari itu merasa kesal karena sesuatu, lalu sore hari merasa biasa lagi. Nah, perubahan suasana hati seperti itu disebut mood. Nah, jadi pada masa remaja, mood itu memang cenderung lebih mudah berubah-ubah atau naik turun. Jadi hal tersebut itu merupakan bagian dari proses perkembangan yang normal karena remaja sekarang sedang mengalami banyak perubahan dalam dirinya. Teman-teman, setelah memahami apa itu mood, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri mood pada remaja. Nah, pada masa remaja, perubahan mood merupakan hal yang cukup sering terjadi. Hal ini ditandai dengan berbagai beberapa ciri. Ciri pertama seperti lebih sensitif terhadap lingkungan. Jadi menurut teman-teman, apa maksudnya sensitif terhadap lingkungan? Ya, betul. Artinya remaja cenderung lebih mudah terpengaruh oleh situasi di sekitarnya. Misalnya ketika mendapat komentar yang kurang menyenangkan dari teman, atau ketika ada masalah kecil di sekolah. Nah, hal tersebut bisa langsung memengaruhi suasana hati. Selanjutnya, ciri kedua yaitu mudah berubah dari senang ke sedih. Nah, jadi teman-teman pernah tidak mengalami situasi seperti ini? Seperti pagi hari merasa sangat semangat, namun setelah terjadi sesuatu yang tidak sesuai harapan, tiba-tiba menjadi sedih atau kesal. Nah, perubahan seperti itu cukup sering dialami oleh remaja. Selanjutnya, ciri ketiga yaitu reaksi emosinya bisa berlebihan. Jadi kadang-kadang masalah yang sebenarnya itu kecil bisa terasa sangat besar. Misalnya hanya karena berbeda pendapat dengan teman, tetapi karena emosinya itu sedang tidak stabil, jadi reaksinya itu menjadi lebih besar dari biasanya. Hal tersebut merupakan salah satu ciri mood remaja yang sedang berkembang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat penting. Nah, menurut teman-teman, kenapa sih mood remaja itu sering naik turun? Ternyata ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Yang pertama itu adalah
perubahan hormon. Pada masa remaja, tubuh mengalami banyak perubahan. Perubahan hormon dapat memengaruhi suasana hati sehingga seseorang itu menjadi lebih sensitif. Karena itu, perubahan mood pada remaja sebenarnya merupakan hal yang normal. Selanjutnya, yang kedua yaitu tekanan sekolah. Jadi, siapa di sini yang pernah merasa stres karena tugas yang banyak? Wah, ternyata cukup banyak ya. Jadi, selain tugas, ada juga ulangan, presentasi, dan berbagai tuntutan akademik lainnya. Jadi, tekanan tersebut dapat memengaruhi suasana hati seseorang. Yang ketiga, ada masalah pertemanan. Pertemanan itu merupakan bagian penting dalam kehidupan remaja. Namun, terkadang masalah dengan teman itu juga dapat memengaruhi mood. Misalnya terjadi kesalahpahaman atau merasa tidak diperhatikan oleh teman. Jadi hal tersebut bisa membuat seseorang merasakan perasaan sedih atau kecewa. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada pengaruh media sosial. Saat ini kan media sosial itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi hampir setiap hari kita itu melihat berbagai unggahan dari orang lain. Jadi terkadang tanpa sadar kita itu mulai membandingkan diri dengan mereka. Akibatnya muncul perasaan kurang percaya diri atau tidak puas terhadap diri sendiri. Selanjutnya, untuk yang kelima ada kurang istirahat. Kurang tidur yang dapat memengaruhi emosi. Ketika tubuh lelah, seseorang itu biasanya menjadi lebih mudah marah atau sulit berkonsentrasi. Jadi, oleh karena itu, istirahat yang cukup itu sangat penting bagi kesehatan fisik maupun emosional. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman memperhatikan sebuah contoh sederhana. Sebut saja namanya Andi. Jadi Andi akhir-akhir ini tuh sering merasa kesal, tugas sekolahnya menumpuk, ia juga sedang memiliki masalah dengan temannya. Selain itu, Andi sering tidur larut malam karena bermain media sosial. Akibatnya, Andi menjadi mudah marah dan sulit fokus untuk belajar. Nah, teman-teman, menurut kalian, faktor apa saja yang menyebabkan emosi Andi menjadi tidak stabil? Ya, betul. Bisa karena tekanan sekolah. Terus juga bisa karena masalah pertemanan. Dan bisa juga karena kurangnya istirahat. Yang artinya satu masalah seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor sekaligus. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari emosi. Teman-teman, emosi itu sebenarnya tidak selalu berdampak buruk, namun jika tidak dikelola dengan baik, emosi itu dapat menimbulkan banyak negatif. Untuk dampak negatif, yang pertama itu misalnya seseorang menjadi mudah marah, sering bertengkar dengan teman, atau mengalami kesulitan berkonsentrasi ketika belajar. Untuk selanjutnya, dampak positif. Namun, emosi itu juga memiliki dampak positif apabila dikelola dengan baik. Misalnya, membantu kita lebih memahami diri sendiri
Jadi kita menjadi lebih sadar terhadap apa yang sedang dirasakan. Selain itu, kita juga menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain. Setelah mengetahui dampaknya, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengelola emosi. Pertama, menarik napas dalam. Jadi ketika sedang marah atau kesal, cobalah berhenti sejenak, lalu tarik napas perlahan. Tarik napas, lalu hembuskan perlahan. Cara sederhana ini dapat membantu tubuh menjadi lebih tenang. Lalu yang kedua, berbagi cerita kepada orang yang dipercaya. Jadi teman-teman tidak harus menghadapi semua masalahnya sendirian. Kalian itu bisa berbicara dengan orang tua, saudara, sahabat, wali kelas, ataupun guru BK. Lalu yang ketiga, menulis perasaan. Jadi kadang kita tuh sulit mengungkapkan apa yang dirasakan. Jadi menulis itu dapat menjadi cara yang baik untuk memahami emosi diri sendiri. Lalu yang keempat, yaitu melakukan kegiatan positif. Misalnya berolahraga, membaca buku, menggambar, mendengarkan musik, atau melakukan hobi yang disukai. Selanjutnya, yang kelima, yaitu berpikir positif. Jadi berpikir positif itu bukan berarti mengabaikan masalah, tapi kita tuh bisa melihat suatu masalah secara lebih tenang dan realistis. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan emosi? Ya, betul. Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu situasi atau pengalaman. Bagus. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan beberapa penyebab mood remaja mudah berubah. Yuk, angkat tangannya ya. Ya, betul. Di antaranya perubahan hormon, tekanan akademik, masalah pertemanan, media sosial, dan kurangnya tidur. Bagus. Selanjutnya, yang terakhir untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengelola emosi dengan baik? Angkat tangannya ya. Ya, boleh. Betul banget. Jadi kita itu bisa mengenali perasaan, mencari penyebabnya, bercerita kepada orang yang dipercaya, lalu melakukan aktivitas positif, serta menjaga pola hidup sehat. Baik teman-teman, sampailah kita pada bagian akhir dari layanan informasi hari ini. Jadi dari materi yang telah kita pelajari bersama, kita dapat memahami bahwa mood remaja yang naik turun merupakan hal yang normal.
dan wajar terjadi dalam masa perkembangan remaja. Jadi perubahan mood itu tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi mood remaja antara lain yaitu perubahan hormon, tekanan sekolah, masalah pertemanan, pengaruh media sosial, serta kurangnya waktu istirahat. Jadi selain itu kita juga telah memahami bahwa emosi merupakan bagian penting dalam kehidupan setiap individu. Emosi itu membantu kita mengenali apa yang sedang kita rasakan dan menjadi salah satu cara tubuh merespon berbagai situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun apabila emosi tidak dikelola dengan baik, hal tersebut itu dapat menimbulkan dampak negatif seperti mudah marah, konflik dengan teman, dan kesulitan berkonsentrasi. Sebaliknya apabila emosi dapat dikelola dengan baik, kita itu akan lebih mampu memahami diri sendiri, lalu lebih bijak dalam memengaruhi perasaan dan mengambil keputusan dan lebih peka terhadap perasaan orang lain. Karena itu penting bagi kita untuk belajar mengenali emosi yang kita rasakan, memahami penyebabnya serta mengelolanya dengan cara yang positif, misalnya itu dengan menenangkan diri ketika emosi muncul, berbagi cerita kepada orang yang dipercaya, melakukan kegiatan positif, menjaga pola hidup, serta berusaha berpikir lebih positif dalam menghadapi berbagai situasi. Saya berharap setelah mengikuti layanan ini, teman-teman dapat lebih memahami bahwa memiliki berbagai macam emosi adalah hal yang normal. Tidak apa-apa jika suatu saat merasa sedih, kecewa, marah, ataupun cemas. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi dan mengelola perasaan tersebut dengan baik. Jadi semoga materi yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan membantu teman-teman menjadi pribadi yang lebih mengenal, memahami, serta menghadapi diri sendiri maupun orang lain. Apabila ada hal yang ingin dikonsultasikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi guru BK. Baik, saya Chelsea Ramya Marella selaku guru bimbingan dan konseling mengucapkan terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.